percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Kalau peraturan apapun, peraturan menteri, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Indonesia 2026 akan terjadi chaos, dan ini kata Sofyan Jim Mamesa. Kabupaten Bogor, tanggal 15 April tahun 2026. Salam hormat, salam kesatuan, salam satu hati NKRI. Sofyan Jim Mamesa, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, dari hasil belanja tahun 72 sampai 73, sebagaimana tercantum di registrasi Kanwil ATR BPN Bandung, kantor pusat ATR BPN. Sekaligus korban kebiadaban dari Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman Oner serta pemilik dari PT Summarecon Tbk MCI KJA. Senasib dengan para petani penggarap, di mana sejak puluhan tahun, PT Summarecon Tbk MCI KJA, mereka adalah yang serupa dengan manusia pada umumnya. Tetapi mereka itu adalah berjiwa binatang buas, sebagaimana kedatangan para turis asing mancanegara ke Indonesia. Tetapi di luar prediksi, secara tiba-tiba tamu yang tidak diundang ini, memaksa rakyat untuk turun gunung. Mereka sudah menabrak sistem dan hukum NKRI, melakukan tindak kejahatan, merampas, merampok dengan menindas. Cara-cara licik, jahat seperti monyet-monyet lapar yang mengganggu manusia, dan monyet-monyet tersebut itulah orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA, milik Muljadi Budiman. Fakta ini sudah jelas, A1. Yaitu sebagaimana petani penggarap selama puluhan tahun, ditindas, diintimidasi, melalui mafia-mafia, yang ada dari mafia tanah dan mafia hukum, yang dimana mereka telah melakukan tindak kejahatan, seperti money laundry, pencucian uang TPPU sekaligus dengan keterlibatan oknum-oknum birokrasi pemerintahan yang ada di Jawa Barat. Keterlibatan oknum pejabat tinggi Pemda, Dispenda, BPN hingga kepada keterlibatan oknum-oknum aparat hukum, TNI dan kepolisian. Semua dirubah menjadi preman-preman bayaran, dan itu semua adalah penghinaan terhadap amandemen konstitusi, institusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan dari semua itu, tindakan mereka telah menghancurkan harapan anak bangsa rakyat Indonesia, dan sebagai penerus bangsalah yang akan menjadi penghancurnya. Penghancur para kriminal-kriminal tersebut, para pelaku dan oknum-oknum dan semua antek-anteknya yang berada di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan bersama dengan seluruh anak-anak PT yang sudah melebar, yang bukan hanya di Gunung Gelis, se-Jabotabek dan semua yang ada di 18 cabangnya se-Indonesia. Di mana direksi-direksi itu adalah para orang-orang yang tidak mempunyai rasa empati terhadap bangsa dan negaranya. Mereka ibarat anjing-anjing kejepit yang tidak tahu diri dan berterima kasih setelah dilepas bebaskan dari jeratan malah menggigit orang yang membebaskannya, dan inilah direksi-direksi itu. Hingga kepada para marketing, yang hingga saat ini, masih melakukan penjualan rumah-rumah mewah, ruko-ruko yang ada di PT Summarecon se-Indonesia. Bandung, Bogor, Serpong dan Tangerang semua telah terbukti, dan semua itu adalah dari para marketing-marketing yang tercuci otaknya, karena uang, semua dilakukan, menjual produk ilegal, tega tak berperi kemanusiaan, bagai menjual belikan darah daging saudaranya sendiri. Hak rakyat, darah dan air mata rakyat dicabik-cabik, marketing galeri sama dengan lintah darat penghisap darah rakyat. Jelas mereka adalah musuh rakyat Indonesia, yaitu korban-korban. Mereka semua adalah pengkhianat, perusak kedaulatan NKRI. Dan setelah melalui cross-check serta investigasi yang dilakukan oleh para APH-APH bersih, wartawan Indonesia Bersatu, dan juga semua korban-korban, A1 terbukti Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman mereka adalah geng mafia. Secara diam-diam, terkuak bukti, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah membuat otonomi baru, membangun negara di dalam negara, cara sepak terjangnya bersama oknum-oknum, dan yang menjadi dalang intelektualnya adalah Sucipto Nagaria.
Dialah aktor utamanya, Sucipto Nagaria bersama Muljadi Budiman. Mereka adalah sumber gembongnya sutradara dari kejahatannya PT Summarecon Tbk MCIKJA se-Indonesia. Dan wajib diketahui bahwasanya MBA itu sudah 20 tahun sebagai penyuplai dana ke PT Summarecon, di mana korban-korban 143 juta rakyat Indonesia menjadi korban MBA, PT yang berbasis investasi bodong, yang bekerja sama sekarang dengan PT Fiber, dan bersama PT Fiber inilah mereka saat ini tiarap. Mereka telah melakukan banyak sekali kejahatan, mereka dengan sengaja menipu para pemilik tanah jadi korban. Maka waspadalah, hati-hati, jangan takut, karena mereka semua adalah pengacau, mereka telah merusak dan mereka telah berkhianat. Mereka telah menginjak-injak hukum NKRI, mereka wujud yang sama manusia tetapi mereka sebenarnya adalah gerombolan serigala-serigala buas. Dan semua itu adalah dari bapaknya kejahatan, biangnya propaganda, dialah Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman, pabrik kebohongan turunan dari para iblis yang turun dari neraka jahanam. Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman telah menyuruh semua pegawainya yang masih ada, direksi-direksi, para marketing untuk merusak moral para institusi agar ikut terlibat. Walaupun semua diketahui bahwa merekalah dalangnya, bagai melempar batu sembunyi tangan, dan lalu cuci tangan. Hati-hati waspada karena walaupun PT Summarecon itu sudah terbukti, mereka pandai berkamuflase, bagai ular berganti kulit, seperti contohnya adalah Hotel Royal Tulip Bogor, di mana sebenarnya mereka lari menghindari dari tuntutan rakyat, melarikan diri dari tanggung jawab, walaupun berubah nama tetapi isinya semua otaknya adalah Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Ini jelas adanya, mereka telah menjadi musuh rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia sudah dikhianati, demikian dengan PT Summarecon Tbk MCIKJA wajib untuk membayar kerugian semuanya secara hukum dan sesuai dengan undang-undang yang ada di NKRI. Ini peringatan keras. Bukan hanya di Gunung Gelis, ini untuk semua PT Summarecon se-Indonesia. Sofyan Jim Mamesah sebagai narasumber, garda terdepan pelopor, pemegang kunci kontak Pandora dan pengurai benang merahnya setuju akan perjuangan melawan ketidakadilan ini, dan mengapresiasi langkah perjuangan dari para kaum ibu-ibu. Jangan takut, teruslah berjuang. Dan apabila ada salah satu korban dari kebiadaban Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman, para petani penggarap dan korban-korban lainnya yang menjadi target buruannya untuk dibungkam disumpal agar tidak lagi bergerak berjuang, kita akan keras nyatakan perang. Genderang perang telah dimulai, saatnya yang zolim kita berangus. Kita bersatu berdaulat, tulus ikhlas berjuang, turun gunung, dan dalam waktu singkat ini, kita akan gelar jumpa pers. Sofyan Jim Mamesah bersama-sama dengan barisan korban-korban, daripada petani penggarap, korban MBA, dan korban lainnya. PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor dan di seluruh Jabodetabek, hingga di 18 cabangnya se-Indonesia adalah PT Properti Penjual Produk Ilegal, karena surat-surat rumah yang ada di PT Summarecon itu adalah aspal, tidak terdaftar pada catatan negara, hanya ada buatan PT. Jadi rumah-rumah mewah yang sudah dibeli konsumen, dari sertifikatnya adalah kamuflase bodong, jadi tidak bisa dijual oleh nasabah, harus kembali melalui marketing galeri, di semua produk PT Summarecon, rumah-rumah mewah dan ruko-ruko. Dan perlu diketahui oleh semua konsumen, dan publik luas bahwa berdasarkan asal tanah-tanah yang digunakan tersebut, adalah dari hasil rampasan, keringat milik rakyat, bukan milik PT Summarecon yang disulap menjadi milik PT. Merekalah yang telah merubah registrasi data negara, merubah keaslian data negara, mereka telah melakukan manipulasi dokumen dan data negara. Mereka telah melawan hukum negara, walaupun dengan arogansi kekuasaan mereka menyatakan kebal hukum. Mereka adalah bukan orang-orang yang hidup di negara Indonesia yang memiliki sifat hukum negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Mereka inilah yang mengatasnamakan dari pemerintah, tetapi justru merekalah yang telah melakukan adu domba, memecah belah persatuan rakyat dengan pemerintah. Karena di dalam ini adalah dari adanya kepentingan dari para global elit politik.
Dan yang patut diwaspadai adalah adanya dugaan yang didapat dari APH bersih, wartawan maupun dari karyawan-karyawan PT Summarecon sendiri, mengetahui bahwa Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman sering melakukan komunikasi dengan geng-geng mafia, di mana diketahui identitasnya daripada negara China. Karena oknum-oknum negara China ini bertujuan ingin merebut dan merusak bumi pertiwi, sebagaimana penduduk pribumi Indonesia saat ini sedang dirayu manjakan dengan produk buatan luar. Ini perlu diwaspadai, tidak perlu jauh-jauh mencari informasi tersebut. Mereka adalah anak-anak dari Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Terbukti PT Summarecon telah melakukan makar kudeta di Indonesia. Mereka telah membenturkan pemerintah dengan rakyat. Membentuk sebuah konspirasi persengkokolan di mana orang-orang di dalam PT Summarecon dan oknum-oknum saling bekerja sama. Orang-orang di dalam PT Summarecon bersama oknum-oknum para elit global inilah yang membuat kudeta, makar. Dan ingat, apapun yang dibuat makar atau kudeta tidak ada satupun yang bisa mengalahkan rakyat anak bangsa Indonesia. Pemerintah dan rakyat adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan presiden, karena presiden dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, rakyat yang cinta kepada pemimpinnya, bukan rakyat yang munafik. Mereka orang-orang yang bertitel jabatan tinggi tetapi tidak berjiwa nasionalis cinta tanah airnya. Mereka orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memiliki kepentingan. Dialah elit-elit global politik, merekalah orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon dan MBA, dan itu semua telah diketahui secara bukti-bukti dan fakta-fakta didapat oleh Sofyan Jim Mamesah. Di mana pemberitaan-pemberitaan, sejak 2021, akumulasi-akumulasi, warning peringatan, hingga kepada win-win solution yang dibuat Sofyan Jim Mamesah tetapi hingga saat ini, semuanya diabaikan PT Summarecon. Akhirnya dari semua rangkaian peristiwa, seluruh korban-korban, anak bangsa rakyat Indonesia bersatu berdaulat, bersama dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia menyatakan perangi nahi mungkar, karena TNI ada untuk rakyat, TNI kuat, rakyat dan TNI adalah satu kesatuan yang akan memberangus kejahatan. Hancurkan geng mafia yaitu keluarga Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Jika ada yang menghalangi daripada perjuangan suci ini, mereka itu bukan bagian dari TNI dan kepolisian, mereka adalah oknum-oknum berseragam, oknum-oknum aparat yang tercuci otaknya, yang mempunyai kepentingan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai tujuan menghancurkan NKRI, mereka menggunakan seragam untuk berkhianat. Dan saya Sofyan Jim Mamesah akan bongkar seterang-terangnya, dari pucuk hingga ke akar-akarnya, di Jumpa Pers mendatang. Camkan baik-baik kalimat saya, siapapun orangnya yang berniat ingin menguasai dan menghancurkan NKRI, baik dia itu jenderal, pejabat negara atau siapapun orangnya, maka dialah yang harus berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada seluruh korban, dari para petani penggarap, nasabah-nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang dan korban dari 137 juta korban aplikasi investasi bodong MBA untuk waspada, jangan terpancing emosi, terlebih terprovokasi untuk melakukan anarkis. Hati-hati karena mereka itu pasti akan banyak melakukan tipu daya, jangan percaya, merubah tampilan, mengganti nama baru, padahal sebenarnya hanya dibuat settingan rekayasa untuk mengelabui korban. Seperti yang telah diketahui secara jelas bahwa Hotel Royal Tulip yang sebagaimana diketahui adalah tempat kumpulnya para pelaku dan oknum-oknum melaksanakan pertemuan kini dirubah namanya menjadi The Suites. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tindakan mengecoh kejahatannya. Maka dengan ini saya Sofyan Jim Mamesah sekali lagi memberikan amanat pesan singkat untuk semua korban-korban. Mari kita berjuang melawan ketidakadilan ini, dan saatnya kita akan bongkar semuanya di dalam Jumpa Pers mendatang. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas support serta dukungan dari Presiden, dan melalui Seskap Teddy yang telah ikut bersuara lantang untuk menjaga stabilitas keamanan di NKRI. Sepertinya yang diungkapkan Seskap Teddy, tentang soal isu yang disoroti seluruh Indonesia, tentang akan ada terjadi chaos, dan bantahan berita tersebut dikatakan semua terkendali dan Teddy mengklaim saat ini Indonesia dalam kondisi baik.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Indonesia tidak akan mengalami keadaan keos atau kekacauan. Menurut Teddy, situasi di tanah air masih terkendali. Teddy berujar anggapan bahwa Indonesia akan kaos adalah salah. Beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan keos. Saya minta maaf, mau luruskan, itu ada narasi yang keliru, kata Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat malam, tanggal 10 April tahun 2026. Teddy yakin Indonesia tidak akan kacau balau. Tidak ada itu keos-keos. Yang ada adalah semuanya terkendali, tuturnya. Dia menyampaikan, stabilitas nasional justru terasa jelas di tengah situasi global yang penuh tekanan. Bahkan saat terjadi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di berbagai negara. Teddy menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga BBM meski banyak negara menghadapi kenaikan harga akibat pasokan terganggu. Di tengah konflik global dan dampak perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta, ucap dia. Karena menurut Teddy 96 juta warga Indonesia lebih percaya Prabowo daripada pengamat, terlebih saat ini banyak sekali muncul bersamaan para pengamat-pengamat. Ia mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh narasi seperti Indonesia akan keos. Dia meminta masyarakat percaya pada kondisi nasional yang aman dan terkendali. Jadi masyarakat jangan khawatir, ujar Teddy. Dalam kesempatan yang sama, Teddy juga menyinggung para pengamat yang pesimistis terhadap Indonesia. Ia menyebut mereka tidak berbicara berdasarkan data dan fakta. Semuanya stabil, semuanya terkendali, mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan, kata dia. Teddy mengatakan perbedaan pendapat dan kritik adalah sah-sah saja. Tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini ya, ucap dia. Meski begitu, Teddy yakin masyarakat lebih percaya pemerintah dibanding pengamat. Pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga, tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi, tuturnya. Dan dari Presiden RI Prabowo Subianto sudah mengetahui akan ada terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan rakyat Indonesia, yang salah satunya ada masa pendemo dari para korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA. Dan dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar dan sudah santer diberitakan adanya dugaan makar kudeta yang dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA. Upaya untuk menjegal keharmonisan dan ingin melengsarkan kepemimpinan Presiden Prabowo sudah terdeteksi oleh Sofyan Djim Mamesah sejak awal 2021. Di mana setiap akumulasi, potongan-potongan peristiwa kelam yang dialami oleh banyak warga petani penggarap dan korban-korban kebiadaban dari PT Summarecon Tbk MCIKJA selama puluhan tahun lalu. Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA dan semua tertuang di dalam pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Djim Mamesah. Dari semua akumulasi, warning peringatan keras, hingga kepada win-win solusi yang diberikan Sofyan Djim Mamesah sebagai pemilik tanah, narasumber sekaligus pemegang kunci kontak Pandora dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA selama ini, tetapi itu semua dianggap sebagai permainan judi saja. Arogansi PT Summarecon Tbk MCIKJA adalah merasa dirinya melebihi Tuhan, merasa kebal hukum, karena sebagaimana diketahui bahwa sudah banyak para aparatur pemerintahan birokrasi, aparat hukum, aparat pengamanan di NKRI yang sudah tercuci otaknya, mau menjadi pengikut aliran sesat Firaun bermata sipit, Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Sudah banyak ekor-ekor dari para pemangku jabatan yang belok kanan menjadi backing PT Summarecon, dan akhirnya Summarecon yakin kepala dari NKRI pun sudah dipegangnya, maka demikian babak selanjutnya, adalah Indonesia akan dikuasainya.
Dan saatnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dari berbagai elemen masyarakat, kaum ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa, pemuda-pemudi penerus bangsa akan datang geruduk kantor PT Summarecon Tbk MCI KJA. Kita akan bersama-sama bergerak bersatu berdaulat menuntut keadilan dan kebenaran. Di mana sang pemegang kunci kontak Pandora Sofyan Jim Mamesah dan bersama dengan korban-korban akan mengundang wartawan untuk melakukan jumpa pers, berbagai media massa dan media TV di seluruh Indonesia, dari TV swasta hingga media TV milik pemerintah akan ikut serta dalam membongkar dan mengungkap seterang-terangnya bahwasanya ada kejahatan negara dan adanya konspirasi busuk yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCI KJA dan MBA, Gembong, kejahatan yang dilakukan Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman 9 Naga, paket lengkap kejahatan dari konspirasinya ingin menguasai NKRI. Dan yang menjadi barometer pusatnya adalah di Gunung Gelis, di mana yang menjadi pelopor pelindung semua korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA, atau orang-orang, petinggi-petinggi yang berada di dalam PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan sepakat dengan Seskap Teddy, Sofyan Jim Mamesah ikut menyanggah akan isu tentang akan adanya keos di Indonesia, karena semua yang sudah berkembang di masyarakat saat ini, dan tengah menjadi perhatian Presiden ini, Sofyan Jim Mamesah menanggapinya sebagai isu pengalihan saja. Berita biasa saja, dibuat narasi bahwa Indonesia di 2026 akan menjadi porak-poranda. Ini jelas-jelas terbukti bahwasanya Indonesia bersama dengan seluruh rakyat Indonesia akan serius menanggapinya. Indonesia adalah NKRI, dan NKRI adalah harga mati. Indonesia baik-baik saja dan itu sudah dibuktikan dengan Indonesia sudah melaksanakan Lebaran 2 kali, tidak pernah ada terjadi lonjakan harga tinggi, atau keresahan warga yang berlebih-lebihan, di mana saat ini prioritas utama yang baik adalah karena masyarakat, anak bangsa rakyat Indonesia ini kompak. Dan terkait dengan adanya sebagaimana telah terjadi perang di Timur Tengah, diharapkan semoga masyarakat Indonesia dapat menjadi tenang, tidak mudah terprovokasi dan terkait dengan adanya informasi Indonesia di 2026 akan terjadi keos ini adalah sebuah kebohongan yang diciptakan oleh para pelaku dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan isu tersebut akan menjadi rumus jitu pemecah belah bagi rakyat dengan pemerintah. Waspada harus, dan keresahan itu sengaja dibuat, agar masyarakat Indonesia menjadi panik dan malah menyudutkan pemerintah. Walaupun pada kenyataannya saat ini Indonesia masih dalam kondisi baik dan tidak perlu dicemaskan. Seluruh anak bangsa rakyat Indonesia itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budi pekerti, sebagaimana semua tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Kita harus komitmen satu hati, satu misi, untuk Indonesia usir para pecundang perongrong penindas dan perusak kedaulatan NKRI. PT Summarecon Tbk MCI KJA dan MBA harus dihancurkan dari bumi pertiwi Indonesia. Karena pada dasarnya seluruh anak bangsa rakyat Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beragam budaya, beragam sukunya, walaupun bahasa serta yang lainnya berbeda tetapi kita masih menjunjung tinggi kebenaran rakyat. Jangan terhipnotis dengan isu-isu strategis ciptaan orang-orang yang berada di dalam PT Summarecon dan MBA, yang ingin buat propaganda menghasut memecah belah persatuan rakyat dengan pemerintah. Ingat sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi perisai bagi keselamatan anak bangsa rakyat Indonesia yang dizolimi. Teruskan visi misi bersama, kita adalah anak bangsa rakyat Indonesia dan siap menjadi garda terdepan untuk NKRI bersih dari segala kejahatan, satukan barisan, menyatukan hati, satukan jiwa, saling menggenggam tangan dan demi Allah, kami anak bangsa rakyat Indonesia bersumpah demi Allah dari lubuk hati sanubari yang terdalam kami, mari kita jaga bumi pertiwi Indonesia dari para pengusaha dan penguasa zolim. Salam NKRI, taklukkan kejahatan PT Summarecon Tbk MCI KJA dan MBA. Kami NKRI, kami Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, NKRI harga mati. Hidup merah putih, hidup rakyat Indonesia.
sejahtera, adil, beradab, dan makmur merata. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sofyan Djim Mamesah, putra Sunda Pajajaran Siliwangi, yang berjiwa saling asah, saling asih, dan saling asuh. Demi NKRI merdeka sebenar-benarnya, merdeka, bebas dari para pengusaha dan penguasa zolim, para pelaku dan oknum-oknum mafia tanah, mafia hukum yang bersarang di dalam PT Summarecon Tbk, MCIKJA, dan MBA. Jika ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih dalam, bisa menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah di nomor WA 0823 15800 0800, atau bisa hubungi langsung ke Menko Polhukam atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Suci Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Djim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.